Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian selama pandemi seperti saat ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang sketsa gambar. Apa sih sketsa itu? Ya, sketsa adalah gambar yang ringan dan kasar dari suatu lukisan yang belum selesai. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah melihat sketsa gambar, atau bahkan sering menemui sketsa gambar di sekitar kalian. Nah, dari sini akan muncul pertanyaan, apa sih pengertian sketsa? Kemudian, apa saja jenis sketsa itu? Unsur dari sketsa, fungsi dan manfaat dari sketsa, komposisi sketsa, dan tentunya apa saja contoh sketsa itu. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari saja kita langsung masuk ke materi dari sketsa gambar. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari sketsa. Sketsa adalah gambar yang kasar dan ringan, gambaran garis besarnya saja, dari suatu gambar atau lukisan yang belum selesai. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, secara sederhana, sketsa merupakan rancangan dari suatu objek yang ingin kita buat. Nah, selanjutnya, pengertian sketsa menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Guts Mokhtar. Beliau berpendapat bahwa sketsa adalah ungkapan yang paling esensial yang memiliki fungsi sebagai media dalam proses kreativitas, tetapi juga sekaligus sebagai buah karya. Berikutnya menurut Usman Effendi, beliau berpendapat bahwa sketsa adalah perpaduan dari melihat, merasakan, menghayati, berpikir, ekspresi, empati, serta bersikap. Sehingga sketsa adalah kepekaan dari suatu intuisi. Selain itu juga, berupa kedalaman jiwa seniman sebagai proses penginderaan yang totalitas dari seseorang terhadap suatu objek yang ingin direkam. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya sketsa adalah gambar atau lukisan yang masih kasar atau belum selesai untuk mengawali sebuah penggarapan karya lukis, arsitektur, animasi, atau karya seni rupa lainnya. Berikutnya adalah jenis-jenis sketsa. Secara umum, jenis sketsa terbagi menjadi 3. Pertama adalah sketsa gambar garis besar. Sketsa gambar garis besar merupakan sketsa gambar yang berupa garis-garis dengan bentuk sederhana tanpa rincian, dan sketsanya tidak selesai. Kemudian ada sketsa cepat. Sketsa cepat merupakan sketsa yang menggunakan beberapa garis untuk menampilkan citra sketsa yang telah selesai. Dan yang ketiga adalah studi sketsa. Studi sketsa merupakan sketsa berupa coretan-coretan yang dilakukan dengan cepat dan kurang rinci, yang menunjukkan bentuk umum dari suatu gambar atau lukisan. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis sketsa menurut Kusnadi. Beliau berpendapat bahwa dalam seni rupa, sketsa itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sketsa seni murni atau sketsa yang berdiri sendiri, dan juga sekaligus sebagai media ekspresi. Kemudian, sketsa for study, sebagai media untuk studi bentuk, proporsi, anatomi, komposisi, dan sebagainya, yang akan dibuat berdasarkan sketsa. Berdasarkan pendapat Kusnadi tersebut, dapat diartikan bahwa sumber sketsa memiliki perbedaan yang mendasar. Letak perbedaannya adalah pada fungsi. Untuk sketsa yang pertama, memiliki fungsi sebagai media ekspresi, kemudian untuk sketsa yang kedua, memiliki fungsi sebagai media studi. Selanjutnya adalah unsur dari sketsa. Secara umum, unsur sketsa terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah garis. Garis merupakan unsur utama dari suatu sketsa. Adapun jenis garis, ada banyak. Misalnya saja adalah garis lurus ataupun garis lengkung. Kemudian yang kedua adalah unsur warna. Unsur warna merupakan susunan warna-warna pada suatu bidang. Kemudian yang ketiga adalah unsur bidang. Unsur bidang sendiri terbentuk atas garis-garis. Kemudian yang keempat adalah unsur bentuk. Unsur bentuk terbentuk atas garis-garis yang membentuk suatu bidang, kemudian menghasilkan bentuk. Berikutnya adalah fungsi dari sketsa. Dan demikian, dari kedua jenis sketsa, dapat sisi fungsi atau kegunaan. Keseluruhan bidang yang terdapat dalam seni rupa, baik itu seni rupa murni ataupun terapan. Sketsa merupakan pilihan yang tepat. Dalam hal ini, sketsa merupakan rancangan yang masih kasar dari sebuah karya lukis, arsitek, kria, busana, ataupun seni rupa lainnya.
Berikut adalah fungsi atau manfaat dari sketsa dalam bidang melukis atau menggambar. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari membuat sketsa sebelum menggambar ataupun melukis. Yang pertama adalah meminimalkan kesalahan dalam menggambar atau melukis. Yang kedua, memberikan gambaran suatu tema dari gambar atau lukisan. Yang ketiga, mempertajam pengamatan seorang pelukis. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan seorang pelukis, terutama dalam hal mengkoordinasi pengamatan dan juga keterampilan tangan. Selanjutnya kita masuk ke komposisi sketsa. Komposisi yang artinya adalah susunan. Dalam seni rupa memiliki arti menyusun atau menata unsur seni rupa. Dengan mengatur komposisi yang baik, maka akan terwujud karya sketsa yang baik pula. Oleh karena itu, komposisi memegang peranan penting, sebab dengan komposisi akan tercipta nuansa yang harmonis. Berikut adalah bagian dari beberapa komposisi. Yang pertama adalah komposisi garis. Garis sendiri memegang peranan utama dalam sebuah komposisi. Kemudian adalah komposisi warna. Komposisi warna merupakan susunan warna-warna pada suatu bidang. Harmonis tidaknya itu tergantung dari kita bagaimana menyusun sebuah warna untuk mencapai sebuah keharmonisan. Dan yang ketiga adalah komposisi bidang. Komposisi bidang tersusun atas garis-garis yang membentuk sebuah bidang. Kemudian yang keempat adalah komposisi bentuk. Komposisi bentuk terbentuk atas unsur-unsur garis yang membentuk sebuah bentuk. Keharmonisan dari komposisi bentuk tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama adalah komposisi sentral, komposisi diagonal, komposisi simetris, dan juga komposisi asimetris. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh dari sketsa. Pertama adalah sketsa bentuk gambar kaleng minuman. Berikutnya adalah sketsa makhluk hidup yang berupa gambar bunga mawar. Dan yang terakhir adalah contoh sketsa suasana yang berupa gambar suasana perkampungan. Nah, itu tadi kita telah mempelajari bersama tentang materi sketsa gambar. Bagaimana, apakah sudah mulai mengerti tentang apa itu sketsa gambar? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya. Untuk minggu depan, saya tugaskan kalian untuk mencari maksimal 3 sketsa gambar yang bersumber dari internet dan dikerjakan secara individu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.